Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidatul Hasanah dari kelas PBA 4A dengan NIM 1908102034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang al-ijaz wal-itnab wal-musawah wa tahliliha fin nususil arabiyyah, yang menjelaskan makna-makna yang ada dalam ijaz, itnab, dan musawah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ijaz. Pengertian ijaz. Ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Maksud dari definisi tersebut, ijaz bermakna menghadirkan makna dengan lafaz yang lebih sedikit daripada yang dikenal oleh orang-orang yang pemahamannya pada tingkat sedang. Walaupun lafaznya lebih sedikit dari maknanya, akan tetapi pesan yang akan disampaikan oleh mutakalim atau pembicara dapat terpenuhi. Suatu ungkapan yang singkat dan tidak memerlukan banyak kata-kata tidak dikatakan ijaz jika pesan yang disampaikannya belum terpenuhi. Efisiensi kata-kata dilakukan dengan tetap memenuhi makna sebagai tujuan utama dari suatu tindak tutur. Langsung saja ke contoh ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Ayat tersebut cukup pendek dan kata-katanya sedikit, akan tetapi mengandung makna yang sangat luas serta menghimpun akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pembagian ijaz. Menurut Imam Al-Akhdari, ijaz terbagi dua, yaitu ijaz qasr dan ijaz had. Yang pertama, ijaz qasr atau biasa disebut dengan cara meringkas. Ijaz qasr adalah kalimat ijaz dengan cara meringkas. Dalam istilah ilmu ma'ani, ijaz qasr adalah ma tazidu fihil ma'ani 'alal alfadi. Artinya, bentuk susunan kalimat yang makna-maknanya melebihi lafadznya. Kata-kata yang diungkapkan cukup banyak, akan tetapi lafadz yang digunakan sesedikit mungkin. Contoh ijaz qasr terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ayat tersebut atau arti tersebut telah mencakup berbagai macam perdagangan dan macam-macam kemanfaatan yang tidak dapat dihitung. Dan pembagian ijaz yang kedua yaitu ijaz had, secara efisiensi dengan cara membuang. Ijaz hadf adalah ijaz dengan cara membuang bagian dari pernyataan dengan tetap tidak mengurangi makna yang dimaksudnya. Selain itu juga terdapat qarinah atau indikator yang menunjukkan kata yang dibuang. Contoh ijaz hadf terdapat dalam surat Maryam ayat 20 yang artinya, dan aku bukan pula seorang pezina. Dalam ungkapan ayat tersebut, tepatnya pada kata ak, ada huruf yang dibuang, yaitu huruf nun yang asalnya ayat tersebut begini, walam akun baghiya. Nah, dalam ayat tersebut huruf nun itu dibuang. Ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz bisa bermacam-macam. Di antaranya yang pertama yaitu huruf
Seperti contoh dalam surat Maryam ayat 20. Walam akbaghiyan, artinya dan aku bukan pula seorang pezina. Pada ungkapan ayat di atas terdapat pada kata ak ada huruf yang dibuang, yaitu huruf nun, yang asalnya itu walam akun baghiya. Dan yang kedua yaitu kata isim yang berfungsi sebagai mudhof. Contohnya wajahadu fillahi haqqi jihadahu, yang artinya dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Pada ayat di atas terdapat kata yang dibuang, yaitu kata sabil, yang terdapat pada ungkapan fi sabilillah. Kata yang dibuang pada ayat tersebut berfungsi sebagai mudhof. Dan yang ketiga yaitu kata isim yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 142. Pada ayat tersebut terdapat kata yang dibuang, yaitu pada ungkapan bi'asril layali. Pada ungkapan tersebut, kata yang dibuang adalah layali. Kata tersebut berfungsi sebagai mudhof ilaih. Dan yang keempat yaitu kata isim yang berfungsi sebagai mausuf. Contohnya terdapat dalam surat Maryam ayat 60. Kata yang dibuangnya adalah amalan, sehingga kalimat lengkapnya pada ayat tersebut wa amila amalan sholiha. Kata amalan pada ungkapan tersebut berfungsi sebagai mausuf. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kata isim yang berfungsi sebagai sifat. Terdapat contoh dalam Quran surat At-Taubah ayat 125. Pada ayat tersebut, kata yang dibuang adalah mudhofa, sehingga lengkapnya adalah mudhofa ila ijsihim. Pembahasan yang selanjutnya yaitu al-itnab. Pengertian itnab adalah mendatangkan makna dengan ucapan yang lebih banyak dari maknanya, sebab ada gunanya atau bukan melantur. Contohnya Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan, yang artinya ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang mukmin yang masuk ke dalam rumahku. Pada ayat tersebut terdapat itnab karena ada penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Penyebutan yang umum setelah yang khusus itu tercakup oleh yang umum dengan memberikan perhatian pada sesuatu yang khusus dengan disebut dua kali. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk itnab. Itnab mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama itu menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Contohnya terdapat dalam surat Al-Qadr ayat 4, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Pada ayat tersebut Allah menyebutkan kata warruhu setelah malaikah, padahal kata tersebut merupakan bagian dari malaikah. Penyebutan warruhu atau Jibril setelah malaikat merupakan penghormatan Allah kepada malaikat Jibril. Hal ini seakan-akan Jibril berasal dari jenis lain. Faedahnya, penambahan kata tersebut adalah untuk menghormati sesuatu yang khas.
atau khusus. Bentuk itnam yang kedua yaitu menyebutkan yang umum setelah yang khas atau khusus. Contohnya yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang mukmin yang masuk ke dalam rumahku. Pada ayat tersebut terdapat intab karena ada penyebutan sesuatu yang umum setelah yang khusus. Penyebutan yang umum setelah yang khusus itu tercakup oleh yang umum dengan memberikan perhatian pada sesuatu yang khusus dengan disebut dua kali. Bentuk itnam yang ketiga yaitu menjelaskan sesuatu yang umum. Contohnya terdapat dalam surat Toha ayat 120 yang artinya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa syaitan membisikkan kepada Adam, setelah itu baru dijelaskan isi dari bisikan tersebut. Bentuk itnam yang keempat yaitu pengulangan. Contohnya terdapat dalam surat At-Takatsur ayat 3-4 yang artinya, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan ayat yang keempat yang artinya, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Pada ayat tersebut terdapat uslub itnab, yaitu pada pengulangan ungkapan kalla saufa ta'lamun. Dan bentuk itnab yang terakhir yaitu sisipan. Contohnya yang artinya itu, apakah anak Sa'ad tidak beranggapan bahwa saya sebenarnya mereka berbohong adalah orang yang sudah tua dan akan musnah. I'tirad adalah memasukkan suatu kalimat atau lebih ke dalam suatu kalimat atau ke antara dua kata yang berhubungan. Kalimat yang menjadi sisipan tersebut tidak memiliki tempat dalam i'rab. Penggunaan sisipan pada suatu kalimat sendiri bertujuan untuk meningkatkan kebalaghahan suatu ungkapan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu al-musawah. Al-musawah mempunyai pengertian adapun mendatangkan makna dengan ucapan yang sekedarnya atau tidak bertele-tele dan tidak terlalu singkat adalah musawat namanya. Seperti berjalanlah kamu serta ingat kepada Allah. Contohnya dapat dalam surat Al-Fatir ayat 43 yang artinya, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa kecuali atas orang yang merencanakannya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.